Alhamdulillah karena ibu sebagai PNS berarti kami sudah terdaftar ya. Iya. Dan jaminan sosial atau nanti mungkin disebutnya bukan di BPJS ya. Nah, bukan karena PNS sudah dapat dari pemerintah. Berarti nama programnya apa yang Ibu ikuti? Kalau untuk PNS itu kebanyakannya dari mata ya. Mata. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat atau proses pengajuan klaim jaminan kesehatan yang pernah Ibu lakukan? Kalau untuk jaminan yang utama memang biasa SK ya kan. Itu ada data-data anak semacam kakak, akte lahir. Itu untuk pengajuan mendapatkan jaminan sosial untuk anak-anak berkeluarga. Kalau ibu ini cuma bertiga, Sapira akan sama ibu. Lalu pertanyaan yang ketiga, adakah kendala yang memungkinkan saat mendaftarkan jaminan kesehatan dari lembaga pemerintah? Ya alhamdulillah selama ini sih nggak ada ya kendala ya. Memang semuanya udah direkrut oleh pemerintah. Bahwasanya selain PNS, P3K dan bahkan guru honorer pun mendapatkan jaminan sosialnya. Cuma mungkin berbeda tahapnya aja. Semuanya insya Allah alhamdulillah udah dapat dari pemerintah. Lalu yang keempat, jika Ibu sudah memasuki masa usia yang tergolong usia untuk pensiun, apa yang diberikan atau jaminan hari tua yang didapatkan dari pemerintah? Ya itu memang udah perjanjian kita awalnya bahwasanya ketika nanti ibu pensiun itu ada yang namanya ada yang tahu dana pensiun. Dan pensiun itu sebenarnya dana-dana kita juga yang dipotong setiap bulan ya. Artinya nabung nggak kerasa ketika nanti ibu pensiun itu jaminan insya Allah ada turun, tapi tidak bisa diambil langsung semuanya gitu. Selanjutnya, apa saja manfaat yang diberikan dalam jaminan pensiun seperti tunjangan pensiun, asuransi, atau manfaat lain? Sebenarnya untuk jaminan pensiun alhamdulillah sudah ada ya pemerintah dijamin semuanya. Kesehatan juga masih, kalau memang sebelum paribasanya kita menutup mata itu pemerintah masih menjanji kita seperti PNS dalam kesehatan, dana masih ada alhamdulillah. Dan apabila nanti umpama ibu tutup mata masih ada anak yang biaya gitu ya, biaya itu nanti dilimpahkan ke anak. Kalaupun ibu nih punya suami, ibu meninggal nanti dilimpahkan itu ke suami ya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengelola dana jaminan hari tua secara efektif dan efisien menurut Ibu dan Oke, untuk dana hari tua ya, itu tuh memang ada namanya pensiun ya. Iya. Kata dia Ibu bilang kalau pensiun itu memang udah dana-dana yang terpotong setiap bulannya bertahun-tahun. Ketika pas nyampe ibu pensiun, disitulah nanti dana tersebut ada pencairannya. Itu pun tidak semuanya. Karena apa? Masih ada dana pensiun ibu kalau memang ibu masih hayat, masih ada ya sampai ibu itu mati. Tadi ibu bilang ya dialihkan sama anak kalau memang itu masih berhak dalam pendidikan. Terima kasih Ibu. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, terima kasih Iya. sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini Ya, terkait dengan perlindungan ketenaga kerja atau jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk Iya. tugas kami. Baik, pertanyaan pertama, apakah Bapak sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan? sudah Apa saja yang Anda ikuti? jaminan ketenaga kerjaan meliputi itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian juga ada, jaminan ini apa namanya pensiun ada, Oh, iya. jaminan untuk kesehatan BPJS kesehatan, Iya. nah itu Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat atau proses pengajuan klaim jaminan kesehatan yang pernah Bapak lakukan? jaminan untuk ini kecelakaan kerja biasanya ya. Kecelakaan kerja ya kalau saya sih belum pernah mengalami belum pernah kecelakaan kerja mengalami. yang fatal lah ya. Hmm. Nah, belum pernah. Ya semoga Oh, yang syarat pengajuan. Iya, Oh, berarti nanti Bapak Sabrin Bapak yang gitu. Oke. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana syarat atau proses pengajuan
klaim jaminan kesehatan yang pernah Bapak lakukan? Gimana ya? Kayaknya belum ngalamin itu kecelakaan. Gitu. Oh. Ya. Bagaimana syarat atau proses pengajuan klaim jaminan kesehatan yang pernah Bapak lakukan? Itu untuk kecelakaan kerja di perusahaan itu menunjukkan bukti-bukti berupa foto, Ya. foto dan membuat laporan di form tersendiri itu ya, form khusus untuk diklaim ke perusahaan ke ini dinas tenaga dinas ke BPJS-nya. Oh, ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa sajakah kendala yang memungkinkan saat mendaftarkan jaminan kesehatan dari lembaga pemerintah? Tidak ada nih, nggak ada kendala apa. Tidak ada kendala apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan atau jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tugas kami. Nama saya Syafira Aulia dan sebelumnya apa nama Ibu? Sinto Sriwati. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan? Sudah. Program apa saja yang Ibu ikuti? BPJS Kesehatan, terus BPJS dana pensiun, terus BPJS kecelakaan kerja, terus lagi ya? Itu termasuk dana pensiun, jaminan hari tua, JHT. Lupa. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat atau proses pengajuan klaim jaminan kesehatan yang pernah Ibu lakukan? Untuk BPJS Kesehatan, misalkan berobat di klinik itu ya cuman bawa kartu kepesertaan. Terus untuk berobat ke rumah sakit, misalkan rawat inap, itu ya cukup memperlihatkan kartu BPJS. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa sajakah kendala yang memungkinkan saat mendaftarkan jaminan kesehatan dari perusahaan? Tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat. Jika kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 3 kelas atau menjadi beberapa tingkatan, maka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ibu tergolong pada tingkat apa? Tingkat kelas 1. Baik, saya akan mempertanyakan yang terakhir. Apakah Ibu merasa jaminan ketenagakerjaan yang diterima sudah memadai dalam menjamin kesehatan ketenagakerjaan dan perlindungan kerja? Sudah. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai salah satu narasumber kami untuk wawancara ini.